Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita pada malam hari ini kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmatnya atau kasih sayangnya kepada kita dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki, juga nikmatnya berupa kesempatan dan kesehatan yang kita sedang nikmati, kita rasakan hingga saat ini, merupakan nikmat yang luar biasa, karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak ada hal yang lebih mulia selain kita bersyukur kepada Allah dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, begitu pula dengan menjauhi larangan-larangannya. Semoga di antara perintah-perintah Allah yang kita kerjakan, juga larangan-larangan yang kita tinggalkan, dan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakannya, berusaha untuk yang paling ikhlas, yang paling tulus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikan sebagai amal yang nanti akan memberatkan timbangan amal kita di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan contoh kepada kita dalam ibadah, dalam beramal kebaikan, dalam bertutur kata, juga dalam bersikap, sehingga kita semuanya dapat menirukan bagaimana sikap yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana bergaul yang benar dengan sesama muslim, sesama mukmin, maupun dengan yang selain muslim. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian tazkiyatun nafs yang cukup lama kita tidak kaji bersama, ya, kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi wa Raqaiq ini. Karena kita kaji kitab, ya, jadi kita urut kitabnya dari bab ke bab, dari pasal ke pasal sampai akhir. Kalau ngaji kitab itu ya harusnya seperti itu, ya. Walaupun sebenarnya yang kita kaji ini juga sebenarnya ada yang kita lompati karena pengulangan pencantuman hadis, ya, hadis yang mirip-mirip, naskahnya atau teksnya berbeda tetapi isinya sama, ya, itu kadang kita lewati, atau penjelasan disertai dengan dalilnya yang banyak, kita juga ada yang melewati beberapa dalil. Dan ini sudah hampir sampai akhir dari kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi wa Raqaiq ini. Kita masuk di pembahasan tentang sifatul jannah wa asnafu na'imiha. Sifat jannah, ya, pensifatan jannah, bentuk jannah, wa asnafu na'imiha, dan macam-macam
nikmatnya. Setelah bab ini sebenarnya ada perkataan yang sangat bagus yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali, tapi nanti kita letakkan di akhir saja. Kita langsung masuk pada pasal bi anal jannah fawqa ma yakhturu bil bal. Pasal bahwa jannah itu tidak bisa dinalar. Tidak bisa dinalar. Jamaah rahimakumullah, setelah beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang neraka atau jahim dan juga kengeriannya, bentuk-bentuk siksaannya, juga makanan dan minumannya. Kemudian juga ada hadis-hadis yang menerangkan tentang beberapa orang yang mendapatkan siksa di dalamnya dengan berbagai macam bentuk azab. Itu sangat luar biasa mengerikannya. Maka kita tentu akan dihadapkan dengan kebalikannya, ya, sesuatu yang menjadi lawan dari suatu hal yang ngeri, berarti suatu hal yang mengherankan, menakjubkan, mencengangkan kita semuanya, bahwa di satu sisi ada kengerian daripada neraka dan berbagai macam adabnya, di situ ada sesuatu hal yang sangat menakjubkan, suatu hal yang sangat mengherankan bagi kita semuanya, yaitu jannah, surga. Begitu pula nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Dan semua hal yang berkaitan dengan jannah itu suatu hal yang sangat menakjubkan. Nah, orang yang tidak berada di dalam neraka pasti dia di dalam surga, dan orang yang tidak di dalam surga dia juga pasti di dalam neraka. Karena tinggal dua pilihan itu, kita menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Itu di akhirat hanya dua pilihan, tidak ada tempat yang lain. Kemudian di pasal jannah itu sesuatu yang tidak bisa dinalar. Hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berkata, ini hadis qudsi, Allah berkata, a'adattu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin misdaqu dzalika fi kitabillah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah mengatakan, saya menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Misdaqu dzalika fi kitabillah, sebagai penguat dari apa yang Allah katakan ini dalam Al-Quran. Allah menyebutkan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak tahu jiwa itu apa yang dirahasiakan oleh Allah kepada mereka, min qurrati a'yunin, dari sesuatu hal yang dapat membelalakkan mata, sesuatu hal yang membuat mata kita menjadi sejuk, menjadi sangat ingin untuk merasakannya, menikmatinya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jamaah rahimakumullah,
di hadis ini menerangkan memang bahwa jannah itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dinalar nikmatnya, dan apapun yang ada di dalamnya itu tidak bisa dibayangkan. Mungkin di dalam Al-Quran banyak disebutkan bagaimana gambaran-gambaran surga, tetapi walaupun kita membayang-bayangkan, salah satu contoh di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Di situ Allah menggambarkan jannah yang dihidangkan atau yang disiapkan oleh Allah kepada orang yang bertakwa kepadanya. Itu ada sungai. Ini gambaran sungai. Sungai bisa kita bayangkan sungai di dunia itu. Ya sungai ya seperti itu. Ya. Bisa dibilang tanah yang rata, kemudian ada cekungan, kemudian ada isi air, airnya mengalir. Itu sungai. Gambaran di otak kita seperti itu, sungai. Di surga ada sungai, langsung tergambar sungai di dunia itu seperti itu. Ya. Kemudian Allah menerangkan fiha anhar mimma'in ghairi asin, ada sungai yang airnya itu rasanya tidak berubah. Rasanya tidak berubah. Kemudian sungai yang airnya itu adalah air susu. Kita bisa membayangkan air kalau tidak berubah rasanya, air yang seperti ini, air putih ini rasanya ya begini, tidak manis, tidak pahit, jadi rasanya pokoknya seger lah, bahasanya gitu. Mungkin kita membayangkan seperti ini, karena yang kita rasakan ya air di dunia ini. Jadi kita bayangannya seperti itu. Kemudian ada air susu. Susu kita bayangkan ya air susu yang ada di dunia ini seperti itu rasanya. Kemudian ada anharum min asalim musaffa. Min khamril ladzati lisyaribin dulu. Dari khamr. Kita bayangkan khamr itu memabukkan. Ya, tapi di dalam keterangan hadis itu khamr di akhirat itu tidak memabukkan. Ya, kita nggak bisa bayangkan khamr nggak memabukkan itu kayak gimana. Dari sini sudah kita mulai tidak bisa membayangkan khamr bagaimana. Kemudian ada sungai asal madu. Mungkin kita bisa membayangkan madu, airnya ler gitu, nggak cair banget ya. Terus sungai ini ngalirnya gimana? Itu kita bayangkan mungkin dengan otak kita seperti itu, tapi ternyata itu tidak bisa mewakili apa yang kita bayangkan, karena apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu jauh lebih menakjubkan, jauh lebih mengherankan kita semuanya. Seperti juga Allah menerangkan di dalam Al-Quran, di surga itu Allah memberikan buah-buahan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Di situ orang-orang yang beriman yang diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan buah-buahan. Buah-buahannya itu persis apel, ya apel di dunia itu bentuknya seperti itu, warnanya begini. Ada hijau, ada merah, ada kuning, dan seterusnya. Bisa kita bayangkan.
Orang-orang kalau mendengarkan ayat itu mesti ya wa utubihi mutasyabihah. Ini sama ini. Bahkan orang yang beriman ketika dikasih ya dikasih buah itu ini sama dengan buah yang dulu kita rasakan, yang Allah berikan kepada kita, sama ini apel bentuknya seperti ini. Tapi walaupun sama bentuknya tapi beda rasanya, itu yang tidak bisa dibayangkan ya. Jadi gambaran yang Allah berikan itu sesuatu yang mungkin bisa kita bayangkan tetapi tidak bisa kita nalar ya. Tidak bisa kita nalar. Cuma kita bayangkan saja kalau kita hidup di tempat yang sejuk, di tempat yang sejuk adem, kita bikin gubuk ya, rumah sederhana gimana? Rumah sederhana, masa ala zaman dahulu, tidak mengandung banyak minyak, misalkan buah-buahan banyak di sekitar kita. Kemudian setiap hari kita kalau memandang keluar itu ada sungai mengalir, ikannya banyak, nggak pernah banjir, nggak pernah banjir. Kita bisa mancing asik, ya. Mau pengen makan apa ada, enak sekali, bayangkan, enak banget. Itu bayangan kita. Makanya banyak orang yang berlomba kan membeli tanah di gunung-gunung, nanti gunung sejuk, kemudian nanti dibikin seestetik mungkin ya, seperti ya villa-villa seperti itu, karena sangat enak gitu. Mungkin itu bayangan kita, tetapi sebenarnya di jannah itu jauh lebih nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Ini yang Allah katakan, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Jadi ini sesuatu yang ada di surga dan yang kita nikmati nanti itu sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan ya, di dunia ini, bagaimana rasanya dan sebagainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, laisa fid dunya syai'un mimma fil jannah illa al-asma. Abdullah bin Abbas itu sampai menerangkan begini, laisa fid dunya syai', tidaklah di dunia itu sesuatu mimma fil jannah, dari apa-apa yang ada di dalam jannah. Jadi di dunia ada apel, di jannah ada apel. Di dunia ada pisang, di jannah ada pisang. Di dunia ada pohon yang rindang, di jannah ada pohon yang rindang. Dan semuanya ada asal, ada madu, ada khamr, ada susu dan sebagainya. Itu di jannah ada semua. Illal asma, kecuali nama saja. Jadi walaupun di jannah ada, di dunia ada, itu hanya namanya podo, sama-sama sama buah-buahan, ada apel dan sebagainya. Falaisal asalu kal asali, tidak sama antara madu di dunia dengan madu di akhirat. Walaisal khamru kal khamri, khamr di dunia itu tidak sama dengan khamr yang ada di jannah. Wal inabu kal inabi, dan kurma itu tidak sama dengan di dunia dengan kurma yang ada di jannah. Ini penjelasan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi gambaran-gambaran itu supaya kita itu lebih greget untuk mendapatkan jannah itu. Ada sesuatu hal yang
indah-indah, yang menyenangkan, yang kita inginkan. Ngapa toh? Kita hidup di dunia itu pengennya kan bahagia, pengennya kan kita senang, kita nggak ingin susah. Maka ambil jannah supaya tidak susah, ya, supaya kita itu tidak sengsara. Ya. Bagaimana? Ya dengan amal-amal soleh yang kita usahakan sebagai wujud keikhlasan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbakti. Jadi gambaran-gambaran yang membuat kita itu menjadi semangat supaya kita lebih semangat dalam mendapatkan jannah. Ini gambaran sesuatu yang ada di jannah itu tidak bisa dibayangkan oleh nalar, tidak bisa dinalar. Kemudian ada pasal fi bayani sifati abwabil jannah. Sebelum kita masuk, jadi dengan gambaran-gambaran jannah yang tidak bisa kita bayangkan ini, maka pesan Imam Al-Ghazali ini yang sangat penting bagi kita semuanya. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ini mulakhasnya, ringkasannya, tetapi ringkasannya ini panjang sekali. Saya ngambil titik yang awal-awal saja. Dari pesan nasihat Imam Al-Ghazali kepada kita semua sebagai saudara sesama muslim, bahwa karena kita semuanya menginginkan kebahagiaan hidup kita di jannah nanti, kita ingin mendapatkan nikmatnya, kita ingin merasakan kebahagiaan di sana. Kita tidak ingin sengsara masuk ke dalam neraka, tidak ingin kita itu menderita mendapatkan siksa Allah dalam neraka. Maka apa yang dipesankan oleh beliau? Beliau mengatakan, fastathir al-khaufa min qalbika, maka hendaknya engkau lebih mengutamakan rasa takut min qalbika, dari hatimu. Ini menghadirkan rasa takut yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati kita. Kita sudah tahu betapa dahsyatnya neraka, kemudian sedikit gambaran surga itu, kenikmatannya dan apa-apa yang ada di dalamnya itu sesuatu yang tidak bisa kita nalar nikmatnya. Itu hadirkan rasa khauf supaya kita lebih bersemangat. Bitulil fikri, dengan cara kita banyak berpikir fi ahwalil jahim, di dalam apa? Dahsyatnya neraka, dahsyatnya jahim. Mulai dari kita dikumpulkan di padang mahsyar, digiring dengan api, kemudian kita dihadapkan dengan menunggu penimbangan amal dengan matahari yang didekatkan di kepala kita dengan jarak 1 mil. Kemudian kita akan diadili dan kita tidak berani untuk menengadahkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merunduk. Kemudian kita dengan rasa yang sangat cemas, ya, dengan rasa sangat cemas bahwa kita tidak selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melewati sirat yang banyak sekali cantolan-cantolan yang bisa menjatuhkan kita ke dalam neraka, hingga siksa-siksa yang ada di dalam neraka luar biasa. Ini kita hadirkan rasa khauf, takut terhadap semua ini, ngerinya neraka. Kita hadirkan dengan banyak berpikir tentang itu. Ya Allah, neraka begitu luar biasa. Kita hadirkan rasa khauf.
Kemudian wastathir ar-raja bidulil fikri fin na'im al-muqim li ahli jinan. Yang kedua, hadirkan roja, pengharapan yang kuat. Kalau tadi yang pertama hadirkan rasa takut yang dalam. Kemudian yang kedua, ya, rasa takut kenapa? Karena ada neraka yang ngeri. Kemudian hadirkan roja, pengharapan yang kuat. Apa yang kita harapkan? Tentu yang kita harapkan itu berpikir dengan banyak berpikir fin na'im, di dalam nikmat al-muqim yang ada di ahli, yang tetap di ahli jannah, yang diberikan kepada ahli jannah. Kita berharap supaya kita masuk ke dalam jannah dengan berbagai macam nikmat yang ada di dalamnya, yang nanti akan kita bahas sedikit-sedikit tentang sifatul jannah. Di antaranya sudah saya sampaikan tadi tentang sungainya, ya, kemudian nanti ada makanannya, ada minumannya, luar biasa. Ya. Kita hadirkan roja, pengharapan yang kuat, entah dengan doa, ya, entah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, zikir-zikir yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan. Yang kita lakukan semua itu dengan penuh pengharapan kita bisa masuk jannah dengan perantara amal soleh itu. Kemudian wasik nafsaka bisautil khauf, liputi dirimu dengan cambuk takut. Jadi tidak cuma rasa takut. Kadang kita ya takut, tapi ya sekedar takut. Kadang-kadang takut yang kita detikkan dalam hati itu belum menghadirkan kita semangat dalam ibadah kita, semangat zikir kita, semangat ikhlas kita, ya, kesungguhan kita dalam beramal. Kadang hanya sekedar takut sedelok wis bar kuwi ilang. Engko balik meneh gitu, balik lagi. Kita kan kadang-kadang seperti itu. Dan bahkan juga sering juga seperti itu. Jadi ada cambuknya, sautul khauf. Ya, kita harus betul-betul siapkan cambuk supaya apa? Takutnya itu langgeng gitu, enggak hangat-hangat kuku, hangat-hangat tai ayam. Jadi enggak sedelok tok, bisa langgeng khaufnya. Ya. Waqidha bizimamir raja, dan nyalakan dengan dan nyalakan bizimamir raja dengan tali roja. Keliru nih. Waqidha dan setir, ya, dengan zimamir raja, dengan kekang roja. Kekang berarti tali. Kita tali roja itu kita ikat betul supaya kita bisa mengarahkannya ila siratil mustaqim, ya, kepada apa? Jalan yang lurus. Jadi ada pengikatnya supaya kita tetap bisa ke siratal mustaqim. Fabidzalika tanalu al-mulkal azim, maka dengan itulah kamu akan meraih kerajaan yang agung. Wa taslamu minal azab, dan selamat dari azab al-alim yang pedih. Fatafakkar, maka berfikirlah. Nah, jadi pesannya Imam Al-Ghazali itu hadirkan khauf dengan kengerian neraka, kemudian kita jaga dengan cambuk khauf supaya langgeng khauf takut kita. Kemudian yang kedua roja, dengan penuh pengharapan, dengan harapan itu adalah harapan untuk supaya kita dapat masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua hal, ya, dari nasihat Imam Al-Ghazali kepada kita semuanya agar kita bisa meraih jannah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita bayangkan nikmatnya. Baru kita bahas tentang
sifatu abwabil jannah, ini diantara sifatul jannah. Bentuk jannah itu ada abwabul jannah, pintu-pintu surga, wa darajatiha wa abniyatuha, tingkatan-tingkatannya dan juga bangunannya. Yang pertama tentang pintu-pintu jannah. Tentang pintu-pintu jannah, di dalam hadis disebutkan, ini potongan hadisnya, walil jannati tsamaniyatu abwabin, di dalam jannah itu ada 8 pintu. Faman kana min ahli sholat, siapa yang termasuk dari ahli sholat, selalu menjaga sholatnya berjamaah, terus menjaga kekhusyuan sholatnya, keikhlasannya, pokoknya sholatnya menjadi sholat yang terbaik menurut dia. Du'iya min babil jannah, maka dia dipanggil dari pintu min babis sholat, dari pintu sholat. Jadi berarti masuknya lewat pintu sholat. Wa man kana min ahli siyam, dan siapa yang termasuk ahli siyam, puasa yang selalu dilakukan di luar siyam Ramadan, diantaranya yang termasuk siyam Ramadan, kemudian siyam-siyam sunnah, ya, selalu menjadi ahli siyam, ya, melazimi amal spesial berupa puasa, maka du'iya min babis siyam, maka dia dipanggil dari pintu siyam. Dalam hadis yang lain itu disebutkan fil jannati tsamaniyatu abwab babun minha yusamma ar-rayyan la yadkhuluha illa as-shaimun. Jadi dari 8 pintu itu ada 1 pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Pintu itu adalah pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu puasa. Jadi orang yang melazimi puasa selalu istiqomah menjaganya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, nanti dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah, dan siapa yang termasuk ahli shadaqah, du'iya min babis shadaqah, maka dia dipanggil dari pintu shadaqah. Wa man kana min ahli jihad, dan siapa yang termasuk ahli jihad, du'iya min babil jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Dan yang lain-lainnya, ini saya tadi berusaha untuk membuka buku, ya, tentang tentang surga dan neraka. Ya, pintu-pintunya itu yang disebutkan malah lebih sedikit, ya, dari ini cukup banyak, ada 4 kalau salah dia. Jihad, sedekah, kemudian puasa sama sholat. Nah, 4 lagi tidak disebutkan. Jadi ini gambaran pintu-pintunya. Jadi seseorang itu nanti dia ahli amal apa, maka dia akan dipanggil dari pintu tersebut. Nah, ini. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar ini bertanya kepada Rasulullah, wallahi ma'al ahadin min daruratin min man ayyuha du'iya fa yud'a ahadun minha kullaha. Demi Allah, apakah atas seseorang min daruratiman, dari pintu yang terpenting bagi orang, ayyuha du'iya, dari manakah dia akan dipanggil, fahal yud'a ahadun minha kullaha, apakah seseorang itu akan dipanggil
darinya semuanya. Naam arju antakuna minhum. Saya mengharap engkau termasuk dari mereka. Jadi kalau misalkan dia itu mengamalkan semuanya, apakah dia itu akan dipanggil dari pintu semuanya? Kata Rasulullah, iya, akan dipanggil dari pintu semuanya. Jadi kalau ahli sholat, puasa, sedekah, terus ahli jihad, nah ini akan dipanggil dari semua pintu. Spesial sekali kalau ada orang yang ternyata amalan-amalan spesialnya itu tidak hanya satu, tapi walaupun misalkan salah satu saja yang menjadi amal spesial, itu sudah nikmat yang luar biasa, karena sudah mendapatkan satu pintu surga. Itu pintu-pintu jannah. Jadi ada 8 pintu dan disebutkan diantaranya ada 4 tadi. Kemudian tingkatan-tingkatan jannah, darajatul jannah, derajat jannah atau tingkatan-tingkatan jannah, disebutkan di dalam hadis bahwa al-jannatu mi'atu darajah. Jannah itu ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajatain, jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya, kama baina sama'i wal ard, seperti jarak antara langit dengan bumi. Nah, ini menerangkan bahwa antara satu tingkatan dengan tingkatan di atasnya itu fi ghayatil ulwi wal irtifa, itu sangat jauh ya tingginya. Jadi, jarak ya surga satu dengan surga berikutnya itu sangat jauh ya, sangat luas dan jauh. Karena jaraknya seperti langit dan bumi. Ya, kalau bumi mungkin kita rasakan sekarang. Kalau ke langit itu belum ada yang tembus langit ke-1, belum ada pernyataan tembus sampai langit ke-1. Tidak dimampu oleh manusia. Langit 1 itu sampai berapa miliar kilo atau triliun kilo, enggak ada pernyataan. Hanya mungkin galaksi kita itu berapa luas, mungkin seperti itu. Itu perkiraan. Ini jarak jannah satu dengan jannah yang lain, ya, satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya, itu jaraknya seluas langit dan bumi, ya, jarak antara langit dengan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan a'addaha Allah lil mujahidin fisabilillah. Salah satu di antaranya Allah berikan kepada mujahidin fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya disebutkan di dalam hadis yang lain. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, idza sa'altumullah, kalau kalian meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah jannah firdaus. Kenapa jannah firdaus? Fa innahu wasatul jannati wa 'alal jannah. Karena dia surga yang paling afdal, paling utama dan paling tinggi. Jannatul firdaus. Jadi kalau kita berdoa kita mintanya jannatul firdaus, seperti dalam pujian-pujian gitu ya, ilahi lastul firdausi a'la. Itu bukan tidak ingin menjadi penghuni firdaus, tetapi itu ungkapan merendahkan diri di hadapan Allah, ya, karena memang banyaknya dosa yang dimiliki oleh manusia yang
sebenarnya dia adalah golongan orang yang bertakwa kepada Allah, tapi dia betul-betul merendahkan diri dia kepada Allah, bahwa apa yang ia kerjakan dengan apa yang Allah berikan kepadanya itu tidak sebanding. Kemaksiatannya itu dianggap masih lebih banyak dibandingkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengungkapkan dengan ilahilastu, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi, saya tidak pantas menjadi penghuni firdaus yang paling tinggi. Tetapi lanjutannya kan, tetapi saya juga tidak pantas kalau seandainya tidak kuat kalau seandainya menjadi penghuni neraka. Jadi ya, ungkapan pengen banget masuk ke dalam neraka pengen masuk dalam surga firdaus, tetapi dia merendahkan diri kepada Allah, nggak pantas orang. Soalnya apa? Ketaatannya itu tidak sebanding. Sedangkan firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Nah, ini perintah Rasulullah, kalau kita meminta maka mintalah, yang minta masuk surga itu adalah jannah firdaus. Wa fawqahu, dan di atasnya arsyur rahman, adalah arsy-Nya Allah ar-Rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan di dalamnya itu terpancar atau mengalir sungai-sungai yang ada di dalam jannah. Yaitu salah satu di antara yang terdapat di dalam jannah, ya, Jannatul Firdaus. Jadi jannah yang paling tertinggi. Ya, dan ada 100 tadi ya, 100 tingkatan, dan jaraknya itu antara bumi dengan langit. Nah, jannah yang paling tinggi itu adalah jannah Firdaus, yang hendaknya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, jadi mari kita mendengarkan nasihat mulia dari Imam Al-Ghazali tadi. Kalau kita ingin mendapatkan jannah Allah, yang pertama kita harus tanamkan pada diri kita rasa khauf yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga kuatkan roja kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam jannah-Nya. Demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat, terkhusus bagi saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah dan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.